Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 24106060024, Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program sistem absensi karyawan yang sederhana dengan menggunakan Python. Nah, di sini langsung saja. Pertama kita tulis dulu judul dari programnya itu sistem absensi karyawan di sini. Nah, setelah itu kita buat variabel dictionary. Nah, di sini kita buat untuk yang key-nya itu angka string ya. Jadi 1, 2, 3 dan 4 ini itu untuk yang key. Nah, untuk yang value-nya itu dia pilihan absennya. Jadi ada hadir, ada alpha, ada izin dan terlambat. Kemudian setelah itu kita bikin fungsi sapa penggunanya. Nah, di sini kita buat def, terus nama fungsinya itu sapa, dan di sini kita pakai parameternya itu nama, absen, dan tanggal. Jadi 3 ini untuk parameter yang digunakan di fungsi sapa ini. Kemudian kita di sini buat print, terus kita kasih jarak pembatas gitu. Nah, terus di sini kita kasih tanda slash miring gitu, terus n. Nah, ini itu fungsinya buat ngasih space enter satu baris gitu ya. Pokoknya ngasih space enter. Terus di sini kita tulis selamat datang, terus parameter nama. Nah, kemudian di sini kita tulis print status kehadiran. Nah, status kehadiran judulnya gitu kan. Terus print absensi, parameter absennya itu, terus tanggal absensi, parameter tanggal. Selanjutnya kita buat fungsi uang makan berdasarkan kehadiran. Di sini kita def, terus nama fungsinya hitung underscore uang underscore makan, kemudian parameternya absen. Nah, di sini kita baru buat percabangannya. Nah, untuk absen yang sama dengan hadir, terus return integer 15.000. Jadi kalau misalkan absennya itu dia sama dengan hadir, program bakal mengembalikan atau ngasih ke kita itu integer sebesar 15.000. Kemudian elif absen sama dengan alpha, dia bakal return integer 0. Kemudian elif absen dengan izin return integer 0. Nah, ini kan sama-sama 0 karena sama-sama karyawannya nggak masuk ya. Kemudian else. Nah, untuk else ini untuk sisanya tadi yang dari keempat tadi itu sisanya terlambat ya. Nah, terus kita buat nested loop. Nah, ini untuk detail keterlambatannya. Jadi kalau misalkan terlambat dia bakal ditanya lagi nih, terlambatnya itu berapa lama. Nah, kalau misalkan telatnya lebih kurang dari 30 menit, dia bakal return integer 10.000. Nah, kalau terus else, nah berarti else ini lebih dari 30 menit ya, dia bakal return integer 7.500. Oke, setelah itu kita jalankan programnya, jalankan fungsinya. Nah, pertama kita print, terus masukin judulnya absensi karyawan, kemudian kita bikin variabel nama, kemudian sama dengan input masukkan nama, terus variabel tanggal sama dengan input masukkan tanggal. Nah, terus di sini kita buat print, kita kasih pembatas, terus space enter, silakan pilih status absen. Nah, jadi di sini itu dia bakal print pilihan absensinya. Nah, jadi untuk for key terus value yang kategori underscore absen dot item. Nah, print f tanda petik parameter key dan value, variabel key dan variabel value ini. Nah, jadi itu untuk untuk key sama key yang ada di sini sama value yang ada di sini bakal ditulis di sini, bakal di print di sini. Nah, jadi dia bakal bakal ngelis gitu key sama value-nya di satu, misalkan satu itu hadir, dua itu nah dia bakal ngelis dan seterusnya gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita buat variabel absen sama dengan input, kita kasih pembatas, terus enter, masukkan space enter, masukkan absensi 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita buat looping untuk ngevalidasi inputnya. Nah, ini looping tak terbatas ya. Di sini if absent in kategori underscore absent,
absen sama dengan kategori underscore absen tanda kurung kotak absen. Nah jadi di sini tuh kalau misalkan absen kan tadi kan kita kan suruh input absen ya. Nah jadi itu misalkan input yang kita masukin itu bakal kesimpan di variabel absen. Nah kalau misalkan input yang kita tadi masukin itu dia ada di kategori absen, nah dia bakal lanjut, programnya itu bakal lanjut ke selanjutnya ini, baris selanjutnya ini. Nah di sini absen sama dengan kategori underscore absen. Nah ini tuh dia untuk ngubah tadi yang sebelumnya inputnya itu kan dia masih di key ya, masih di masih di key gini. Nah terus kita ubah jadi ke ubah inputnya ke value, jadi value gitu. Dia bakal jadi hadir, alpha, izin atau terlambat. Nah kemudian setelah valid datanya, setelah valid inputnya, dia bakal lari ke break. Nah break itu dia fungsinya untuk keluar dari looping yang tak terbatas tadi ini ya. While true ini dia bakal keluar dari ini. Nah kalau misalkan inputnya itu nggak valid, maksudnya nggak yang ada di kategori absen itu, dia program bakal ngasih pesan input nggak valid, coba lagi. Nah terus program bakal minta kita untuk ngasih input lagi, suruh ngisi input lagi. Nah selanjutnya kita buat kondisi lagi nih. Nah kalau misalkan kalau misalkan absennya tadi ini absennya itu terdefinisi terlambat gitu kan, misalkan kita masukin 4, nah dia kan bakal terlambat. Nah jadi kalau misalkan absen sama dengan terlambat, kita buat lagi di sini looping untuk validasinya. Nah terus try di sini masukkan variabel sama dengan integer input waktu terlambat dalam menit. Nah jadi kita disuruh masukkan input tapi dalam integer ya, karena ini waktu terlambat dalam menit, jadi inputnya harus angka semua. Kalau misalkan valid, dia bakal break, dia bakal lepas dari looping tersebut. Nah kalau misalkan kita masukinnya malah huruf atau string gitu ya, dia bakal larinya ke sini, except value error. Nah kalau misalkan larinya ke sini, program bakal ngasih pesan input harus angka dan coba lagi. Nah terus dia bakal minta kita buat input ulang lagi gitu. Nah setelah inputnya udah selesai, kita panggil fungsi sapa. Kemudian di sini kita buat variabel uang makan sama dengan fungsi hitung uang makan. Nah, sini print f tanda petik jatah uang makan hari ini, rp variabel uang makan tadi itu ya. Nah, setelah itu kita langsung coba aja. Di sini kita coba masukkan namanya itu Ahmad. Kemudian tanggalnya sekarang tanggal 1 bulan 10 2025. Nah jadi di sini dia bakal ngasih nih pilihan 1 absennya, 1 hadir, 2 alpha, 3 izin dan 4 terlambat. Kemudian kalau misalkan kita masukinnya nggak valid nih, kita masukinnya misalkan string atau huruf gitu ya, dia bakal absensinya inputnya program bakal ngasih pesan input gak valid dan coba lagi. Nah, dia bakal minta kita untuk ngisi lagi nih, input lagi nih. Coba kalau kita masukinnya yang nggak ada di pilihan tadi, misalnya kita masukinnya 5, nah dia bakal nggak mau lanjut lagi programnya. Nah kalau misalkan kita masukin 1 nih, nah dia programnya bakal ngelanjut ya, dia bakal mau langsung jalanin yang fungsi-fungsi ini tadi, def ini. Nah oke, di sini status kehadiran sama datang Ahmad, status kehadiran, absensi, hadir, tanggal absensi, bla bla bla, jatah uang makannya 15.000. Nah kita coba lagi untuk yang terlambat, misalkan Ahmad. Nah di sini kita coba masukin angka 4 ya, pilihan keempat yaitu terlambat. Nah di sini dia bakal muncul input masuk waktu terlambat dalam menit. Nah kita suruh masukin nih. Kalau misalkan kita masukinnya bukan integer atau string gitu, nah dia bakal larinya ke sini, dia bakal nggak mau lanjut, input harus angka, coba lagi. Oke, kita masukin integer ya, angka, misalnya masukin 25. Nah
dia bakal lanjut programnya. Seperti itu, Ahmad status kehadiran terlambat, absensi, bla bla bla, jatah uang makan hari ini 7.500. Oke, sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.